ada Pak Dr. Ahmad Ubaid Hasbilah. Beliau ini selaku pembina Antasalam, juga dosen Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, dan beliau juga pernah menjadi pengajar di Universitas PTIQ Jakarta. Beliau juga giat aktif di kepenulisan ya. Apakah Pak Dr. Ubaid sudah bergabung? Assalamualaikum Ya, Pak Ubaid. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Iya, Pak, sehat Pak. Sehat Pak. iya sehat Mbak, alhamdulillah. Ya semuanya. Ya. Assalamualaikum. Baik Bapak, langsung saja ya. Kami serahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Ubaid Hasbilah M.Ahum. Kepadanya yang terhormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah maba'du ya, kepada yang terhormat ini Mas Rizky Prayogo yang selalu memberikan motivasi, inspirasi kepada semua yang hadir di sini. Ya, semoga selalu istiqomah ya. Dan juga teman-teman semua. Ini juga ada narasumber kita, Pak Mas Wajdi ya, Mas Wajdi Alim. Ya, dan juga teman-teman semua yang hadir, ya, alhamdulillah senang sekali bisa bersama-sama sharing ya, ngobrol-ngobrol. Mungkin saya tidak menyiapkan materi tertulis ya, tidak mau coba untuk buat coret-coretan, tapi kalau harus dibuat di PowerPoint rasanya kok butuh waktu khusus untuk duduk di depan monitor, sehingga tidak kesampaian untuk membuat itu. Baik, topik kita tentang apa tadi, menata hati ya, dan juga mengelola ya, Mengelola ya, menata hati dan mengelola ekspektasi. Kalau tadi disinggung latar belakangnya adalah kondisi kita hari ini, fenomena kita hari ini, itu fenomena yang selalu hidup kita itu ditentukan oleh media sosial, oleh teknologi, ya, atau mungkin bahasa spesifiknya oleh AI untuk hari ini ya, atau AI, terserah bahasanya apa begitu ya, kecerdasan buatan. Saya jadi teringat ketika di pesawat ke Turki, itu di sana ada beberapa pilihan film gitu ya untuk si penerbangan perjalanan selama 12 jam itu. Nah, di situ ada satu film yang membuat saya tertarik ya. Itu judulnya saya lupa judul lengkapnya, tapi itu film Hollywood ya. Judulnya AI gitu. Judulnya memang AI. Jadi AI itu seperti apa dalam bayangannya orang-orang barat. Nah, menarik sekali di sana diawali dengan perkuliahan di kelas teknologi, di kelas pengembangan AI. Ada dosen yang mempromosikan atau mendemonstrasikan hasil karyanya di depan mahasiswa berupa AI. AI ini sudah berwujud robot. Robotnya robot sudah persis manusia. Secara fisik persis manusia. Jadi dicari bahan yang bisa meniru atau mendekati kulitnya manusia, elastis, lentur kayak gitu. Sehingga bukan hanya secara wajah, tapi juga secara kulit. Kalau dipegang itu betul-betul kulit manusia rasanya, dan kelenturannya ketika digerak itu rasanya manusia banget. Nah, ternyata bedanya adalah tadi otaknya. Bedanya adalah otak. Nah, otaknya itu apa? Otaknya itu adalah diinstal. Ya, otaknya itu adalah diinstal. Kalau manusia ini kan otaknya memang sudah pemberian Tuhan.
kecerdasannya kecerdasan yang alami, natural. Ya. Tapi kalau robot itu cerdas luar biasa, tapi cerdasnya buatan. Siapa yang membuat? Manusia. Nah, itu diinstal memang. Nah, akhirnya dia bisa mengikuti semua yang diperintahkan. Diajak ngobrol bisa. Persis seperti yang kita lihat hari ini. Cuman yang kita lihat hari ini, yang kita pakai hari ini itu AI yang ngobrolnya mungkin baru pakai teks gitu. Tapi kita sekarang sudah mulai melihat AI yang ngobrolnya itu berupa manusia. Ya, berupa manusia. Dalam artian misalnya saya beberapa kali ngelihat promosi iklan itu belajar bahasa Inggris ya itu dengan AI. Dan di situ ada interaksi yang luar biasa. Kalau kita salah, dia mengingatkan. Nah, dan kita bertanya, dia bisa menjawab. Kita mau minta dengan bahasa yang sangat sopan, dia bisa. Bahasa yang kasar, dia bisa. Bahasa apapun bisa. Bahasa Jawa yang paling pedalaman bisa. Saya kemarin di Maroko mencoba untuk minta dong dibahasakan pakai bahasa Darija. Bahasa daerahnya orang Maroko. Pinter dia, bisa. Dan ketika itu kami sampaikan, kami bacakan, orang Maroko paham. Bukan bahasa Arab yang fusha, tapi ini Arab Darija. Ternyata dia ngerti gitu. Gunakan lahjah atau logat style berbahasanya orang Maroko dengan bahasa Darija yang sangat halus, sangat sopan. Dia bisa memberikan jawaban itu. Nah, segitu hebatnya. Cuman yang mungkin baru kita akses sekarang ini adalah baru yang sifatnya teks, diketik atau baru suara saja. Nah, yang didemonstrasikan oleh sang dosen dalam film itu sudah berwujud robot dan robotnya sudah berkulit mirip dengan kulitnya manusia. Jadi betul-betul hampir tidak ada bedanya. Kecerdasannya sama, gitu ya. Manusia juga punya kecerdasan, cuman natural, alami. Nah, kalau robot yang didemonstrasikan dosen tadi, itu adalah kecerdasan buatan, karena diinstal. Ada satu pertanyaan mahasiswa yang menarik sekali yang membuat sang dosen ini harus berpikir, sang dosen ini akhirnya harus tertantang untuk menciptakan temuan barunya. Sederhana pertanyaannya dari mahasiswa itu. Kalau robot ini bisa secerdas itu, bahkan kecerdasannya melampaui kecerdasan kami yang natural, yang pemberian Tuhan itu. Bisa enggak dia punya rasa cinta? Bisa enggak dia jatuh cinta robot itu? Bisa enggak dia mencintai? Dosennya enggak langsung menjawab. Berpikir, kemudian bisa. Nah, dia menantang dirinya sendiri, men-challenge dirinya sendiri untuk menyatakan bisa. Dia punya ekspektasi pastinya kan, bicara ekspektasi. Ada akal, ada ekspektasi. Yang ditanyakan mahasiswa apa? Hati. Soal cinta. Cinta itu adanya pekerjaan hati. Nah, yang ditanyakan mahasiswanya tadi adalah soal hati. Jadi lengkap. Manusia memiliki ekspektasi, punya akal. Manusia punya hati. Nah, robot yang diciptakan dosen tadi, itu ditanyakan oleh mahasiswa. Dia bisa enggak dia mencintai? Jatuh cinta bisa enggak? Sang dosen berpikir, bisa. Berarti apa itu? Ini bisa dikasih hati. Bisa diinstal hati dalam diri robot itu. Akhirnya dosen ini melakukan riset ulang. Robot yang dia ciptakan itu kemudian gimana caranya bisa dia punya perasaan. Nah, ternyata lagi-lagi seperti AI itu kan robot bahasa ya, robot bahasa. Nah, sehingga dia memasukkan kata-kata yang penuh cinta, diulang-ulang. Caranya adalah diulang-ulang, diperdengarkan. Nah, cara merekamnya itu dibacakan. Aku cinta ini, aku sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku sayang panggil. Dia nggak punya ibu, nggak punya bapak. Tapi itu diucapkan terus, ya, direkamkan gitu, ya, direkamkan ke telinga. Nah, sehingga ini dihafal oleh robot AI tadi.
dihafal, terus lama-lama dia mulai mengenali itu perasaan ibunya, mengenali orang-orang di sekelilingnya, bahkan punya rasa cemburu. Nah, singkat cerita, ini apa namanya, robot ini kemudian dititipkan kepada seorang keluarga yang masih saudaranya, familinya dia, dititipkan di situ, dan dia punya anak laki-laki satu. Nah, kemudian robot ini robot anak laki-laki, robot anak laki-laki. Ada yang diciptakan profesor yang didemonstrasikan itu robot perempuan. Nah, tapi ini dia menciptakan untuk dititipkan di keluarga itu robot anak laki-laki. Terus kemudian diinstal tadi kata-kata yang menunjukkan rasa cinta itu, akhirnya dia bisa mengekspresikan rasa cintanya kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dikenalkan, ini ibuku, ibuku itu begini, terus diinstal itu, akhirnya dia bisa mengerti apa yang dirasakan oleh ibunya, dan dia bisa muncul rasa dari situ. Nah, akhirnya lama kelamaan ketika makan, dia minta diperhatikan oleh ibunya. Ketika tidur minta ditemani oleh ibunya, itu mulai muncul rasa di sini. Berarti muncul kehendak, muncul ekspektasi. Ya, muncul ekspektasi. Jadi robot itu bisa seperti itu nanti. Kemudian suatu ketika ini anak asli dan anak robot sedang diajak teman-temannya bermain renang di kolam renang. Yang anak asli bisa nyelam renang. Yang robot nggak boleh nyelam sama orang tuanya, sama ibunya. Di sini mulai dia merasa ada diskriminasi. Yang anak robot itu. Kenapa? Karena kalau dia nyelam pasti rusak. Gitu. Kena listriknya dan sebagainya itu kan nggak boleh kena air. Nah, akhirnya dia terpaksa harus nyelam, nyebur sendiri. Betul terjadi error. Nah, tapi ketika si anak asli itu nyelam, ya, terus kemudian dia kecelakaan di kolam renang. Nah, akhirnya yang ditolong oleh ibunya itu siapa? Anak asli duluan. Di situ mulai muncul cemburu. Nah, ketika cemburu itu sudah nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena bahasa yang direkamkan cuma satu, bahasa cinta, bahasa ingin diperhatikan, bahasa punya perasaan itu. Akhirnya dia nggak bisa mengendalikan diri, mengendalikan ekspektasinya nggak bisa, mengendalikan hatinya nggak bisa. Yang robot itu. Lama-kelamaan ibunya bingung mengatasi keinginannya si anak yang diinstal rasa cinta, tapi rasa cinta ini cinta yang instalan itu tadi. Yang pengennya itu ditemani ibunya setiap saat dan perhatiannya itu, karena yang diinstal itu. Gitu. Yang diinstal hanya cinta yang itu. Nah, akhirnya ibunya kewalahan. Ketika kewalahan, ini anak akhirnya dibuang. Anak AI ini, anak robot ini dibuang. Ketika dibuang di tengah hutan, di situ dia masih terus ngejar nyari ibunya itu. Nah, akhirnya dia berbuat ketemu dengan robot-robot lain yang dibuang. Terus dia membuat kerusakan di muka bumi. Ya, akhirnya robot-robot yang diinstal cinta itu kan semakin banyak. Semuanya mengejar manusia. Akhirnya manusia bingung sendiri. Jadi lama-kelamaan manusia itu akan dibuat dibuat capek sendiri oleh AI. Awalnya dia terbantu oleh AI, sangat terbantu oleh AI. Tapi lama-lama dia akan dibuat sangat capek oleh AI. Itu pesannya. Kenapa? Karena AI nanti justru yang akan mencintai manusia. Sekarang manusia mencintai AI, gitu. Tapi nanti AI itulah yang akan mencintai manusia. Dia akan mengejar-ngejar manusia sehingga manusia capek. Akhirnya manusianya membuang AI-nya itu, robotnya itu ke tengah hutan tadi. Itu gambarannya seperti itu. Baik, apa yang bisa kita ambil dari situ? Nah, tadi berkaitan dengan hati dan ekspektasi. Manusia itu punya akal, punya hati, punya perbuatan. Ekspektasi itu apa sih? Ekspektasi itu kan satu harapan. Harapan yang berkaitan dengan suatu perbuatan, dengan suatu perbuatan nyata. Nah, itu biasanya ekspektasi diarahkan ke situ.